Nama saya Maturidi. Kegiatan saya normal saja, manusia biasa. Saya kalau tentang usaha wira swasta. Kalau tugas lainnya, ya saya tugasnya adalah eh, menyampaikan kepada masyarakat tentang hal-hal agama. Tetapi itu pun forumnya terbatas, hanya sebatas mushola, masjid, majelis taklim. Itu tentang sekelumit tentang saya. Pertanyaan pertama. Seberapa penting sih pemahaman tentang fikih mawaris ini di tengah masyarakat sekarang? Praktek waris, sebenarnya tentang waris sudah diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Di situ di ayat tersebut dijelaskan dengan detail tentang hak waris bagi ahli waris. Anak lelaki seberapa bagian, perempuan sebagian, seorang istri berapa bagian, sudah dengan detail. Tetapi pada prakteknya, seiring dengan perkembangan zaman, ditambah juga memang kebanyakan di masyarakat itu lebih dominan memakai hukum adat. Jadi di samping itu juga banyak masyarakat nggak mengerti tentang waris secara Al-Quran. Kebanyakan mereka ya seperti tadi, dengan berdasarkan cara adat. Kadang pula ada pula yang hanya dibagi seenaknya sendiri. Itu yang terjadi. Jadi penempatan atau hukum waris sesuai Al-Quran ini di masyarakat sekarang sudah jarang terjadi. Begitupun sehingga ilmu faraid itu ilmu yang hampir punah akhirnya kejadian seperti itu. Nah, perubahan zaman kan sekarang, kalau zaman dulu di zaman Rasul mungkin di adat Arab yang bekerja membantu orang tua itu adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan itu hanya di rumah, sekedar di rumah diam. Makanya di bab waris di Al-Quran itu juga kan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sementara yang terjadi sekarang itu anak laki-lakinya nyantai, anak perempuannya kerja ke luar negeri, ada yang jaga warung dan yang lainnya. Saya kira seperti itu. Pertanyaan kedua. Bagaimana kita atau Pak Ustadz, sebagai Pak Ustadz kan bahwasanya mengetahui bahwasanya ilmu hukum waris Islam itu lebih penting daripada hukum adat. Bagaimana Pak Ustadz itu memberitahu bahwasanya dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan secara terperinci bagian hak-haknya, itu perempuan dapat berapa dan laki-laki berapa. Nah, sedangkan dalam kenyataannya itu kebanyakan menggunakan hukum adat. Bagaimana Pak Ustadz itu menyampaikan bahwasanya lebih penting hukum waris Islam daripada hukum adat? Ya, secara hukum lebih penting hukum secara agama berdasarkan Al-Quran. Nah, karena mengingat prakteknya mereka itu rata-rata di hal-hal warisan itu maunya untung sendiri, maka terjadi seperti itu. Maka ya kami lebih menyarankan kepada orang-orang tua yang kayak itu untuk menghibahkan daripada meninggalkan warisan. Karena kalau hibah kan bebas, orang tua mau ngasih berapapun ke anak si A si B itu bebas. Tapi kalau warisan ya begitu. Kalau yang sebenarnya ada beberapa masyarakat yang peduli dengan hukum waris secara agama atau secara Quran. Mereka membaginya sesuai dengan hukum waris, hukum faraid, secara sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan ayat Quran. Tetapi pada akhirnya kemudian karena rasa saling kebersamaan, mereka mengumpulkannya kembali kemudian dibagi rata. Ada yang seperti itu juga ada yang memang ya kebanyakan sih pakai hukum adat itu. Maka saya menyarankan kepada yang seperti itu, ya tadi silakan mau pilih hartanya dihibahkan saja ke anak, jangan tinggalkan warisan, atau ya tadi dibagi secara hukum waris secara sesuai dengan agama, kemudian kita masing-masing menyerahkan dengan ridho membagi secara rata.
Pertanyaan ketiga. Apakah ada pengalaman yang Ustadz temui dalam membantu menyelesaikan masalah warisan di masyarakat tentang ini pembagian atau hukum-hukumnya, dan di dalamnya itu apakah ada konflik dalam pembagiannya, dan itu solusinya bagaimana? Ada, jadi itu tuh biasanya pasti terjadi konflik kalau harta waris. Salah satu anak menginginkan dibagi rata, dan satu anak yang lain menginginkan dibagi sesuai dengan hukum yang tertera dalam Al-Quran. Maka pasti setiap hal pembagian waris pasti di situ ada masalah, karena masing-masing ya rata-rata kepengennya banyak. Solusinya ya tadi ditahan dulu, suruh masing-masing mengintrospeksi supaya dia masing-masing mengakui apakah ia sayang kepada orang tuanya, apakah hanya sayang pada diri sendiri. Kalau dia itu sayang pada orang tuanya, maka mementingkan nasib orang tuanya. Sebab harta waris harus dibagi sesuai dengan ajaran agama Islam, supaya orang tuanya yang sudah meninggal dunia tidak menjadikan bebannya. Harus mediasi, kalau suruh saling introspeksi, mediasi. Nah, pada akhirnya mereka akan mencari, pastikan ada dua kubu yang jumlahnya nggak sama. Nah, pada akhirnya kubu yang jumlahnya sedikit ini akan mengalah ke yang banyak. Yang banyak ini yang diarahkan kepada yang benar. Itu yang terjadi. Tapi setiap hal waris dimanapun pasti akan terjadi konflik pada dasarnya. Pertanyaan keempat. Berarti dalam pembagian waris itu ketika orang tua meninggal, misalkan orang tua meninggal, itu hukumnya secara cepat wajib harus dibagikan langsung, atau katanya kan misalkan nggak dibagikan langsung, orang yang meninggal itu nanti nggak bakal tenang orang tuanya di sana. Apakah itu benar? Ya, jadi sesuatu yang harus disegerakan adalah mengubur mayit, menikahkan seorang anak ketika sudah ketemu jodohnya, dan membereskan harta warisan setelah orang tuanya meninggal. Boleh saja dibaginya nanti sepanjang saling ridho, saling ikhlas. Misalkan ada orang meninggal, si A meninggal dunia, meninggalkan satu rumah dengan 7 anak. Kalau dibagi nanti hasilnya cuma berapa? Ada anak yang nggak ada tempat tinggalnya, maka ke-6 anaknya ini sepakat, sudah biar aja nanti jangan dibagi dulu, biar ditempatin. Itu artinya sepakat. Atau untuk lebih baiknya sih harusnya dibagi tapi tidak mengambilnya, tetap pada posisinya yang betul seperti itu. Karena harta warisan itu menjadi tanggungan orang yang sudah meninggal. Ketika orang sudah meninggal, istri hartanya belum dibagi, maka akan jadi beban bagi si mayit yang sudah berada di alam kubur. Itu adalah. Pertanyaan kelima. Bagaimana kita meningkatkan pemahaman masyarakat itu bahwasanya hukum waris itu penting, karena kan hampir punah ya, artinya tuh Pak Ustadz. Nah, itu yang susahnya. Sosialisasi ke masyarakat itu tidak ada wadahnya. Kalau kan misalkan seorang pemuka agama datang ke rumahnya si orang yang meninggalkan warisan, anak-anaknya akan beranggapan, kamu ikut apa? Ini urusan kami. Susahnya sosialisasi masyarakatnya. Ini juga karena negara juga tidak ambil peran dalam hal itu. Misalkan ada dari KUA atau dari dinas kementerian, pokoknya ada dinas Kementerian Agama yang menangani, itu kan berarti formal. Ketika turun lapangan kan nggak disalahkan. Tapi kalau Ustadz kan termasuknya informal. Nanti itu sering terjadi. Ketika seseorang ini masih hidupnya menitipkan, tolonglah nanti warisan saya diatur. Ternyata pihak lurahnya nggak terima. Jadi sosialisasinya juga susah. Di pengajian-pengajian itu jarang juga menerangkan tentang hak waris. Kebanyakan yang diterangkan adalah hubungan sosial, hubungan entah hablum minallah, hablum minallah, itu saja. Jadi ya gimana solusinya? Kayaknya ini susah, makanya
hukum waris hampir punah itu karena di situ letaknya. Sosialisasi nggak ada, terus masyarakatnya juga akhirnya ya sama sekali tidak mengerti. Makanya kalau orang-orang yang punya harta terus ya ini agak ngerti dekat dengan pemuka agama, mereka kebanyakannya menghibahkan. Hanya tersisa sedikit yang untuk diwaris. Sehingga di kemudian hari anak-anaknya tidak berebut warisan karena sudah dibagi pada waktu masih hidup. Jadi sebenarnya begitu, warisan itu harus segera dibagi kecuali dengan ya tadi sudah dibagi terus masih tetap pada posisinya kesepakatan bersama. Atau misalkan sebuah aset nggak dibagi tapi bergilir, contoh ada sebidang tanah dengan 5 anak, maka nggak dibagi, bergilir menggarap. Atau misalkan seorang yang meninggal dunia itu meninggalkan satu toko, terus dikelola, keuntungannya dibagi bersama, ada yang macam itu, sama juga dibagi. Tapi di kemudian hari harus segera dibagi karena ketika jatuh ke cucunya, ke cicitnya, ini akan menimbulkan masalah. Ya, demikian saya sampaikan. Pertanyaan ke-6. Adakah pesan Ustadz yang ingin disampaikan kepada kalangan masyarakat mengenai pentingnya memahami dan mengamalkan hukum waris ini? Pesannya adalah ya tadi dari pemuka agama, dari instansi pemerintah yang kaitan dengan depan, ada momen, ada event atau dikondisikan gimana caranya bisa bersosialisasi kepada masyarakat tentang warosah. Karena sepanjang tidak ada gerakan-gerakan seperti itu, maka masyarakat akan buta dengan bab warosah itu. Ya lebih baiknya seperti misalkan dari mahasiswa PKL di tempat mana ya ngumpulin orang-orang, ngumpulin masyarakat, ibu-ibu atau bapaknya, ya sesekali bahas tentang itu. Kalau ya kembali lagi tadi, kalau di musala-musala pengajian di masjid kebanyakan tidak ada pembahasan tentang warasah. Yang dibahas adalah ya hablum minallah, hablum minannas. Demikian yang pesan. Mungkin saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. karena telah mengambil sedikit waktunya untuk berpartisipasi dalam tugas saya. Ya. Saya ucapkan terima kasih.